Hai teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi mengenai John Bradus Watson. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya, yaitu bersama yang pertama anggotanya. Yang pertama saya Nelly Soraya dengan NIM 2320008. Yang kedua ada Hilda Fadilatinisa dengan NIM 2320009. Yang ketiga ada Eti Maulana dengan NIM 2300014. Baik saja, kita memasuki materi yang pertama, yaitu biografi singkat John Bradus Watson. John Bradus Watson merupakan salah satu tokoh yang ternama di aliran Beaverly Watson. Demikian ia biasa disapa dengan Watson. Lahir di Greenfields pada tanggal 9 Januari 1878. Ia wafat di New York City pada tahun 9 Januari pada tanggal 25 September 1958. Ia memiliki sejarah pendidikan yang cemerlang. Waktu pendidikannya dihabiskan untuk mempelajari ilmu-ilmu filsafat di University of Chicago. Gelar PhD berhasil diraihnya pada tahun 1983 dengan disertai berjudul Animal Education. Selanjutnya, sejak awal Watson berkiprah di dunia pendidikan, ia juga dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan tentang psikologi. Banyak melakukan penelitian tentang psikologi binatang. Pada tahun 1988, ia menjadi profesor psikologi eksperimental dan psikologi komparatif di Hopkins University di Baltimore, serta menjadi direktur laboratorium psikologi di universitas tersebut. Antara pada tahun 1920 sampai 1945, ia meninggalkan universitas dan kemudian bekerja di bidang psikologi konsumen. Kemudian Watson dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Hal ini terkait dengan karyanya yang terkenal, yaitu Psychology as the Behaviorist pada tahun 1913. Menurutnya, psikologi ini merupakan ilmu yang objektif. Ia tidak mengakui adanya kesadaran yang hanya diteliti melalui metode introspeksi atau kejiwaan. Bahkan secara tegas ia menyatakan bahwa psikologi harus dipelajari sebagaimana orang mempelajari ilmu-ilmu pasti atau ilmu-ilmu alam. Artinya, Watson hanya memfokuskan kajian-kajian terhadap hal-hal yang tampak sehingga bisa diamati dan diukur dan harus dibatasi dengan ketat pada penyelidikan tentang tingkah laku yang nyata saja atau perilaku. Atas pendapatnya ini, ia mendapatkan kritik dari berbagai kalangan seperti para ahli psikologi. Namun bukan berarti pendapatnya tidak dihargai atau tidak berguna. Justru keteguhan pandangannya berhasil memainkan peranan penting di bidang ilmu psikologi, sebab
Melalui Watson kemudian berkembang metode-metode objektif dalam psikologi. Kemudian ada pandangan utama Watson. Watson memiliki beberapa pandangan mengenai psikologi pendidikan. Pokok-pokok pandangannya ialah sebagai berikut. Yang pertama ada pelajaran utama dalam psikologi ialah tentang stimulus dan respon atau SR psikologi. Stimulus adalah semua objek di lingkungan seperti perubahan jaringan dalam tubuh, sementara respon adalah sesuatu hal yang dilakukan sebagai jawaban atau reaksi terhadap stimulus. Mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tinggi dan pengeluaran kelenjar. Yang kedua ada Watson mengeliminasi pandangan biologis bahwa sikap manusia juga terpengaruh dari genetika. Ia tidak mempercayai unsur heredity atau keturunan sebagai penentu perilaku. Menurutnya, perilaku manusia merupakan hasil belajar terhadap lingkungan atau stimulus yang ada di sekitarnya. Pandangan ini bersifat determinatif karena perilaku manusia ditentukan oleh faktor eksternal lingkungan, bukan berdasarkan free will. Selanjutnya nomor 3. Meski menolak pikiran Min dalam bidang psikologi, Watson masih memiliki harapan untuk mempercayainya. Ia memandang bukan Min mungkin saja ada, tetapi bukan sesuatu yang mesti dipelajari atau dijelaskan melalui pendekatan ilmiah. Jadi bukan berarti ia menolak Min secara total. Ia hanya mengakui budi atau fisik sebagai objek studi ilmiah. Penolakan dari consciousness soul atau Min ialah ciri utama behaviorisme. Selanjutnya nomor 4, Watson bersikukuh untuk menjadikan psikologi behaviorisme sebagai ilmu yang objektif. Alhasil, ia menggunakan metode empiris untuk mengukur dan meneliti. Oleh karenanya, metode psikologi Watson ialah sesuai dengan konsep empiris, yaitu observation, conditioning, testing, dan verbal reproach. Oke, selanjutnya nomor 5. Selain menolak Min, Watson juga melakukan penolakan terhadap insting. Ia mengatakan bahwa insting adalah sesuatu yang tidak objektif atau nyata karena karakteristik insting tidak bisa dipelajari. Keenam, Watson juga memiliki pandangannya tentang memori. Menurutnya, memori adalah suatu yang diingat dan dilupakan serta ditentukan oleh sering kalinya sesuatu digunakan atau dilakukan. Ketujuh, Watson memiliki pandangan tentang proses berpikir dan berbicara atau thinking and speech. Menurutnya, keduanya terkait erat. Berpikir merupakan bagian dari perbuatan berbicara. Kemudian selanjutnya nomor 8, pokok gagasan yang menjadi sumbangan utama Watson ialah kekukuhan dan ketegasannya. Pendapatnya yang menyatakan bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukuman yang mengaturnya. Kemudian tentang teori stimulus respon Watson. Teori Watson yang banyak tertuang di bukunya Psikologi from the Standpoint of an Behaviorist 1919. Di buku ini ia mengkritisi metode introspektif atau metode yang memusatkan perhatian pada perilaku yang ada atau berasal dari nilai-nilai dalam diri individu itu sendiri. Watson berprinsip bahwa kesadarannya hanya dapat dipelajari dengan menggunakan metode eksperimen. Eksperimen Watson ialah sosial,
Individu belajar dari lingkungannya karena adanya stimulus individu tersebut dapat memberikan respon. Nah, inilah dasar dari teori Watson yang ia peroleh dari berbagai eksperimen terhadap binatang. Karena sering melakukannya percobaan terhadap binatang, maka tidak heran bila karya-karyanya berisi perbandingan perilaku berbagai binatang. Karyanya sangat dipengaruhi Ivan Pavlov. Namun pendekatannya lebih menekankan pada peran rangsangan dalam menghasilkan respon karena pengondisian. Mengasimilasikan sebagian besar atau seluruh fungsi dari refleks. Oleh karena itu, ia dijuluki sebagai pakar psikologi, SR Stimulus Response. Baik, materi selanjutnya, Watson menyimpulkan bahwa syarat terjadinya proses belajar dalam pola hubungan SR ialah adanya unsur dorongan atau drive, rangsangan stimulus, reaksi respon, dan penguatan atau reinforcement. Dorongan ialah suatu keinginan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang sedang dirasakannya. Misalnya, seorang anak memerlukan uang untuk membeli buku bacaan. Oleh karena itu, ia terdorong untuk meminta uang kepada orang tuanya. Adapun rangsangan atau stimulus adalah unsur yang datang dari luar diri individu. Contoh dari rangsangan ialah bau masakan, rayuan, provokasi, dan semacamnya. Rangsangan sangatlah penting dalam proses berkomunikasi. Instruksional pembelajaran karena pesan disampaikan agar memiliki reaksi yang sesuai dengan sasarannya. Selanjutnya, rangsangan yang diberikan kemudian memberikan respon, menimbulkan respon. Respon sendiri adalah reaksi yang muncul dari rangsangan yang diberikan. Bentuk dari reaksi ini bisa bermacam-macam, tergantung situasi, kondisi, dan bentuk dari rangsangan. Reaksi-reaksi yang muncul pada individu karena rangsangan dari luar inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai respon. Sementara itu, unsur penguatan atau reinforcement adalah unsur dari luar yang ditujukan kepada individu yang sedang merespon. Jika respon terjadi secara positif atau benar, maka langkah yang perlu diambil agar pesan tersebut bisa terus efektif ialah dengan memberinya penguatan. Materi selanjutnya yaitu belajar menurut pandangan teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan dan praktik pendidikan serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Mungkin cukup pemaparan materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.